kembali lagi bersama saya Dewangga Palguna, Taruna STMKG Angkatan 2017. Jadi kali ini saya nggak mau membahas mengenai pengertian-pengertian tentang seleksi kemampuan dasar ya, maksudnya materi apa isinya itu nggak. Karena memang sudah banyak banget ada di internet, teman-teman bisa searching sendiri, tes SKD STMKG atau tes TKD CPNS. Nah, itu searching aja di sana, contoh soalnya udah ada lengkap banget di sana. Jadi silahkan teman-teman lihat di sana. Nah, kali ini saya hanya ingin berbagi mengenai persiapan-persiapan saya untuk mengikuti tes seleksi kemampuan dasar STMKG. Oke, langsung aja kita bahas pengalaman saya untuk mempersiapkan diri mengikuti tes seleksi kemampuan dasar. Oke, jadi ada 4 batasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah berapa lama saya mempersiapkan diri untuk tes SKD ini. Terus selanjutnya ada bagaimana cara saya belajar. Selanjutnya ada jenis soal mana sih yang paling susah, ya kan, menurut saya. Terus terakhir adalah pengalaman waktu tes. Ada hal unik waktu tes yang saya alami dulu. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama adalah berapa lama persiapan saya untuk mengikuti tes SKD. Nah, jadi kalau mengatakan berapa lama ya, benar-benar mepet banget. Kenapa mepet banget? Karena dulu saya tahu STMKG itu bulan Desember, sedangkan tesnya itu bulan April. Ya kan? Dan tes tulis itu ada 2, ada SKD dan SKB. Nah, saya nggak terlalu paham mengenai SKB, fisika, matematika, bahasa Inggris. Jadi itu yang saya utamakan untuk belajar. Jadi karena itu juga sekaligus saya untuk mempersiapkan diri ke UN. Nah, jadi itu yang paling saya utamakan. Dari bulan Desember sampai bulan Maret, saya hanya belajar SKB full, belajar SKB. Nah, jadi belajar SKD saya itu kapan? Jadi saya belajarnya itu pada bulan Maret sampai April. Nah, ini jangan ditiru. Karena memang kita yang tahu diri sendiri loh. Jadi dulu saya tahu diri saya kurang di SKB, jadi saya fokus ke sana aja. Nah, di SKD itu saya cuma belajar 1 bulan. Ya, jadi memang persiapan SKD saya itu mepet banget, sedikit waktunya. Oke, lanjut. Jadi bahasan yang kedua adalah bagaimana sih cara saya belajar SKD dulu. Nah, dengan waktu 1 bulan, kira-kira bisa nggak kita ngejar materinya dulu? Kalau saya sih pribadi dulu itu benar-benar beruntung sebenarnya. Beruntung bisa lolos di SKD. Karena cuma punya waktu 1 bulan loh. So, kita bayangkan cuma 1 bulan. Nah, jadi dulu itu dari 1 bulan tuh saya pecah lagi jadi 4 minggu misalkan. Jadi minggu pertama itu saya baca materinya. Saya banyak cari di internet materi-materinya mengenai TWK, TIU, TKP, saya baca dulu materinya. Nah, saya beli buku psikotes untuk lebih paham lagi, lebih banyak lagi saya punya soal-soal. Nah, selanjutnya di 3 minggu berikutnya, ya kan, kita udah mepet dengan tes, pasti bosen lah, belajar terus kan dari awal. Jadi saya berusaha untuk mencari simulasi-simulasi CPNS. Nah, kebetulan waktu itu saya cuma belajar di HP aja. Jadi di Play Store itu ada aplikasi tes CPNS. Jadi saya tanya beberapa teman saya yang sudah yang sudah pernah ikut tes CPNS, saya tanya gimana sih cara belajarnya. Katanya sih ada bisa download aplikasi gitu di Play Store. Nah, jadi itu yang saya ikuti. Jadi saya tinggal download aplikasi simulasi tes CPNS di Play Store. Itu saya mainin kayak main game kan, pasti senang lah. Jadi pokoknya dalam satu aplikasi itu benar-benar harus mendapat nilai maksimal atau minimal lah sampai ambang batas. Karena kan dalam satu aplikasi itu nggak mungkin banyak banget soalnya, pasti cuma ya udah itu aja yang keluar kan. Jadi gimana caranya? Ya udah saya main simulasinya itu sampai benar-benar dapat nilai yang memuaskan. Nah, dan saya hafal dengan soal-soalnya. Nah, setelah itu saya hapus atau enggak saya download lagi aplikasi yang lain itu. Jadi di Play Store tuh banyak banget aplikasi CPNS. Semuanya saya download, saya mainin semuanya sampai benar-benar ingat. Dalam 3 minggu itu saya cuma simulasi aja, nggak ada belajar lagi. Nah, oke, itu aja strategi saya belajar karena emang mepet banget. Lanjut aja ke jenis soal yang sulit. Nah, kira-kira dari 3 jenis soal itu yang mana sih yang sulit menurut saya nih? Menurut saya sih yang TWK dan TIU yang paling sulit. Kenapa? Karena bobotnya kalau salah itu 0, kalau benar itu 5. Sedangkan TKP itu dari satu soal yang terdiri dari 5 jawaban, kelimanya ini memiliki poin. Kalau misalkan jawaban kita bagus, poinnya 5.
kurang tepat 4, pokoknya nggak ada nilai 0. Tapi harus kita tahu mana jawaban yang paling benar dari soalnya itu. Nah, jadi yang paling sulit itu TIU dan TWK. Tuh. Oke, lanjut kita akan bahas mengenai pengalaman saya tes. Nah, jadi dulu tes SKD yang saya lakukan itu lokasinya di Mataram, di kantor BKN Mataram. Nah, ketika pertama nyampe, kita kaget dong ya. Kaget banget. Orang itu wajahnya orang-orang pintar semua, jago semua. Jago banget. Kita benar-benar ngedown dulu. Saya ngedown dulu. Tapi saya ingat perkataan ya dari teman-teman. Itulah pokoknya dibilangnya kalau misalkan ikut tes itu nggak usah mikirin orang lain. Pokoknya orang lain tuh pasti menunjukkan kewibawaannya dia. Biar kita down. Nah, jadi kita juga harus menunjukkan kewibawaannya. Nah, biar lawan kita juga down. Jadi waktu saya tes itu hampir saya down, tapi saya berusaha tenang. Saya ngeluarin buku sok-sok belajar biar yang lainnya down. Itu saya dulu. Ya. Jadi waktu habis itu saat tes kita pakai komputer kan? Kita pakai komputer. Dulu kayaknya udah selesai UN ya kayaknya. Ya, sudah selesai UN jadi udah terbiasa pakai komputer. Jadi udah biasa aja sih. Cuma memang waktu tes itu katanya sih jangan sekali-sekali ngelihat waktu. Nah, saya gimana ya? Waktu tes itu benar-benar waktunya nggak kerasa, cepat sekali berlalu. Ya kan? Sampai saya lupa ada satu jenis soal belum saya jawab. Jadi waktu itu emang TWK dan TIU saya udah jawab. 10 menit terakhir itu TKP ternyata belum saya jawab. TKP saya belum jawab. Nah, karena saya udah terbiasa dengan soal TKP, ya kan? Ya udah, saya dalam 10 menit itu benar-benar ngejawab itu. Benar-benar ngebut jawabnya itu. Gila lah, pokoknya gila banget lah. Ternyata waktu sudah selesai tes, shock nih. Segini nilai kita nih. Kira-kira yang lain tuh besar-besar nggak? Ternyata banyak yang gugur di sini di TKD ini, ternyata banyak banget yang gugur, hampir setengah yang gugur. Dan ternyata saya lolos. Syukur saya lolos. Nah, uniknya waktu tes itu ada yang udah selesai duluan. Dia belum habis waktunya, selesai duluan, dia keluar. Itu buat mental kita jatuh benar-benar. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan nanti ikut tes SKD-nya ini, saran saya sih yang pertama itu jangan sampai jatuh mentalnya baru ngeliat lawan. Pokoknya stay cool aja lah, pikirin diri sendiri aja. Terus yang kedua, jangan kalau waktunya belum habis jangan dulu diselesaikan, coba dicek lagi, karena yang selesai duluan itu, yang udah keluar duluan itu ternyata nggak lolos ya. Nah, jadi sayang sekali waktunya terbuang hanya untuk sombong-sombongan gitu kan, kasihan. Nah, jadi dua saran itu diingat selalu, pokoknya saya yakin pasti bisa lolos. Oke. Nah, itu pengalaman saya di tes SKD. Ya, unik banget lah. Pokoknya ya, tiap orang punya strategi, punya caranya sendiri untuk belajar. Teman-teman dari sekarang perbanyak bertanya dengan orang lain. Orang yang udah pernah tes SKD CPNS-nya STM kayak gini, silakan teman-teman tanya sebanyak-banyaknya, cari informasi strategi-strateginya apa aja, yang mana strategi yang cocok untuk teman-teman itu digunakan. Nah, itu oke. Sekian dari saya, Dewa Ngabaguna. Ingat follow Instagram dan subscribe. Oke.